Dan saat itulah pelanggan, selama jadi terapis panggilan bertahun-tahun, Imeh pertama kalinya ngeliat sosok yang mengerikan secara. Nah pelanggan, kayak yang udah gue bilang kemarin di video Imeh yang ini nih, kalau kalian belum nonton, nonton dulu. Kemarin kan gue bilang, gue mau menceritain nih pengalaman horor gue pribadi plus pengalaman horor teman dekat gue waktu kita ini lagi dapat kerjaan nih jadi terapis panggilan. Gimana ceritanya? Kita langsung masuk aja ke pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama ini dari teman dekat gue sendiri pelanggan, namanya Edi, umurnya ini 43 tahun. Dan pelanggan, Edi ini dia ini punya weton tulang wengi katanya. Jadi dia itu katanya lahir di hari Minggu Pon, dan menurut kepercayaan orang yang lahir di weton tulang wengi ini, mereka ini disukai sama makhluk-makhluk gaib. Pengalaman ini nih kejadiannya nih kemarin di awal bulan Juni. Waktu di daerah Tangerang tuh, khususnya daerah gue, Karawaci, Gading dan sekitarnya, ini lagi banyak banget nyamuk pelanggan kalau malam. Bahkan gue tuh kalau lagi jalan ke Gading nih, gue banyak lihat area perkantoran tuh pas malam disemprot fogging, saking banyaknya nyamuk tuh kemarin di awal bulan Juni. Terus di hari itu sekitar jam 5 sore, Edi ini ngeliat nih ada orderan masuk pelanggan di salah satu grup pijit. Orderannya pijit 2 jam buat nanti jam 10 malam. Diambil lah sama Edi itu orderan. Lokasinya itu masih di daerah Tangerang juga, di apartemen tua yang udah tua banget. Dia udah berdiri dari 1997. Bahkan bisa dibilang apartemen ini nih udah jadi landmarknya area Karawaci pelanggan. Karena di tahun 2000-an dan sampai sekarang sih sebenarnya, kalau kita dari tol atau dari mana-mana, ini apartemen nih pasti kelihatan gitu. Terus pelanggan sekitar jam 10 kurang, Edi ini udah sampai di lobi apartemen. Dan sesuai dari aturan grup pijit, kita ini nih nggak dapat nomor pribadinya CS atau customer. Jadi yang tektokan sama CS tuh si admin. Kita cuma dikasih alamat, nama customer, sama nomor kamar rumah bla 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 gitulah. Dan kalau konteksnya apartemen ini berarti Edi cuma dapat nama, lantai, sama nomor kamarnya. Terus Edi bilang dong ke resepsionis, saya mau pijit nih ke atas nama ini, lantainya 37 dan di nomor kamarnya ini gitu. Terus ya habis ngeliat bukti itu sama resepsionis dibukain akses lift buat ke lantai 37 pelanggan. Begitu sampai di lantai 37 pelanggan, ketika lift ini kebuka, kata Edi, suasananya tuh langsung berubah. Sebenarnya ya lorongnya biasa aja, kayak lorong-lorong apartemen pada umumnya, lantainya keramik, terus kamar-kamar gang gitu. Cuman kata Edi ini lampunya ini berwarna kuning pelanggan dan cukup redup. Plus ditambah hawanya tuh sepi banget di lantai itu. Edi jalan kan menyelusuri lorong itu buat nyari nomor kamar. Pas nomor kamarnya udah ketemu, sama Edi diketok lah pintunya. Tok 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 gitu kan. Tapi nggak ada jawaban pelanggan. Terus dicoba lagi sama dia, diketok lagi lebih keras. Tok 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 gitu. Tapi tetap nggak ada jawaban gitu. Bahkan sama Edi ini sampai digedor berkali-kali gitu, dok, 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 dok gitu. Tapi tetap si penghuni kamar ini nggak keluar gitu. Terus yang bikin Edi makin bingung nih, tetangga-tetangga sebelahnya juga nggak ada yang keluar pelanggan. Jadi suasananya tuh sepi banget. Padahal ketokan dia tuh udah kenceng banget katanya ya. Jadi seakan-akan kayaknya lantai itu tuh kosong gitu. Karena bingung nggak ada jawaban, Edi ini coba mau ngehubungin admin kan, minta tolong diteleponin. Tapi ternyata pas dilihat handphonenya dia nih nggak dapat sinyal pelanggan di lantai 37. Internet nggak bisa, WhatsApp nggak bisa, telepon manual juga nggak bisa.
Jadi mikir ya udahlah gue turun lagi aja lah ke lobby gitu buat dapet sinyal nih, nelpon admin atau minta tolong resepsionis biar dihubungin nih si CS di kamar nomor sekian ini gitu. Jalanlah dia balik lagi pelanggan menuju lift. Pas di depan lift nih ya udah dipencet kan sama Edi, liftnya kebuka. Nah pas Edi masuk lift, dipencet kan sama dia lantai 1 tuh, karena di lift itu nggak ada tulisan lobby atau ground gitu, jadi lobbynya itu ada di lantai 1 pelanggan. Tapi waktu Edi ini mencet lantai 1 itu tuh nggak ada respon dari liftnya pelanggan. Dipencet-pencet sama dia, lampunya tuh nggak nyala dan si pintu liftnya juga nggak ketutup. Edi keluar lagi kan dari lift gitu, keluar lagi, terus masuk lagi, dipencet lagi sama di lantai 1. Tapi tetap juga sama, nggak ada respon. Lampunya nggak nyala dan pintu liftnya juga nggak ketutup. Terus ngide lah dia pelanggan mencet lantai B, basement. Dia pikir ya udahlah, gue masuk ke basement, terus nanti keluar dari parkiran mobil, terus gue ke lobby. Nah, pas si Edi ini pencet tombol B, basement, itu nyala lampunya jadi merah dan pintu liftnya ketutup. Jebret gitu. Turunlah dia ke basement pelanggan. Begitu sampai di basement pelanggan, ketika pintu liftnya kebuka, Edi ini langsung disambut sama suasana yang beda banget kata dia. Di basement itu tempatnya gelap banget, sangat gelap. Pas Edi ini keluar dari ruangan lift basement, jadi kan biasanya kan ketika lift kebuka kan kita masih di dalam ruangan tuh, kita keluar dulu dari pintu kaca baru masuk basement kan. Nah pas Edi keluar nih dari pintu kaca pelanggan, di basement itu sama sekali nggak ada satupun lampu penerangan pelanggan. Yang ada cuman lampu-lampu kecil dari mesin-mesin di dalam basement itu. Dia juga nggak tahu itu mesin apa. Yang jelas itu mesin kata Edi tuh gede-gede, terus berjajar gitu tuh di sekitar basement. Terus pelanggan, keadaan basement itu tuh plafonnya tuh pendek, nggak tinggi gitu. Terus Edi lihat tuh di atas plafonnya tuh dipenuhin sama pipa-pipa. Dan yang kedengeran di basement itu cuman suara-suara mesin satu sama lain yang saling bersautan itu menggema gitu ke seluruh ruangan. Dan ternyata pelanggan, basement itu tuh abis di fogging, entah mungkin sore atau siang. Jadi kata Edi nih di basement ini masih ada sedikit kabut asap tipis gitu, asap fogging yang baunya ini masih menyengat. Dan awalnya Edi mikir kan dia cuma perlu keluar dari basement lewat pintu keluar masuk mobil kan pelanggan. Tapi ternyata setelah mengitari basement itu cukup lama, Edi ini baru sadar ternyata basement ini bukan tempat parkiran pelanggan, tapi tempat mesin-mesin dari apartemen tersebut. Dan gak ada sama sekali jalan keluar yang dia pikir sebelumnya. Terus pelanggan karena mulai ngerasa pengap kan, Edi ini mikir buat balik lagi nih ke ruangan lift yang tadi basement dia turun tuh. Tapi ternyata waktu dia sampai di pintu ruangannya, pintu itu kekunci otomatis pelanggan. Jadi dia ini nggak bisa masuk lagi ke ruangan kecil area lift basement itu. Coba sama dia ditarik, didorong, itu pintunya nggak kebuka, kekunci otomatis pelanggan. Dan saat itu paniklah dia. Dia sendirian di basement mesin, pengap, penuh asap, dan pas dicek handphonenya tetap gak dapet sinyal juga di basement pelanggan. Jadi si Edi ini cuma nyalain lampu flash, lampu senter dari handphonenya sambil nerangin tuh area-area basement. Mau gak mau pelanggan, Edi ini kan harus muterin itu basement kan, dibekali sama lampu senter dari handphonenya. Tapi belum lama berjalan nih, Edi ini ngedenger ada suara pelanggan. Suara kayak orang teriak gitu, kayak ngobrol satu sama lain gitu. Kayak suara satpam lah yang lagi manggil temennya. Terus karena mikir ada petugas gedung kan, Edi coba cari nih sumber suaranya.
Tapi pelanggan, semakin Edi ini berjalan, lorong yang dilewati ini terasa kayak semakin dalam gitu, semakin berliuk-liuk, yang bikin Edi ini nggak sadar dia ini ada di mana, entah di tengah basement atau di pinggiran. Dan suara tadi itu menghilang begitu aja. Dan beberapa saat kemudian pelanggan, terdengar juga suara lain. Kali ini terdengar suara beberapa orang yang kayak mengobrol. Bahkan diselingi sedikit suara tertawa. Tapi anehnya, Edi ini nggak bisa nangkep nih suara ini berasal dari mana. Entah dari depan, kanan, kiri, atau belakang. Dia ini nggak yakin suaranya berasal dari mana. Setiap kali dia berusaha coba buat ikutin asal suara itu, yang dia temuin nih cuman lorong gang lain dan deretan mesin-mesin besar yang sama. Dan selama kurang lebih 17 menit pelanggan, Edi ini berusaha coba cari jalan keluar. Dia masukin setiap lorong atau jalan yang dia lihat, yang dia temuin cuman sama, deretan mesin-mesin besar. Dia coba lagi lorong yang ini juga sama, deretan mesin-mesin besar. Dia mau coba lagi lorong ini juga sama, nggak ada jalan keluar. Dan Edi ini ngerasa dia cuman kayak muter-muter aja nih di area situ pelanggan. Dan dia ini nggak tahu dia ada di bagian tengah basement, di bagian pinggir, atau di bagian mana. Dia ngerasa bener-bener nyasar pada saat itu. Yang memperburuk keadaan adalah pelanggan. Nafasnya Edi ini semakin lama semakin sesek. Dadanya ini terasa berat gitu. Karena asap fogging yang ada di basement itu. Dan itu membuat rasa panik perlahan nih berubah jadi rasa putus asa pelanggan. Jadi dengan keadaan sesek kayak gitu, Edi ini terus muter-muter pelanggan buat nyari jalan keluar. Sampai akhirnya di salah satu lorong yang sedikit lebar, Edi ini dia ngelihat kayak ada sosok siluet manusia di sana. Bentuknya seperti orang biasa aja, cuman ini cukup jauh gitu. Yang kelihatan cuman siluetnya aja. Tanpa pikir panjang, Edi langsung teriak kan, "Bang, bang, mas, tolong!" Sambil sedikit lari nih, Edi berusaha buat nyamperin siluet itu pelanggan. Tapi semakin didekati, Edi ini ngerasa siluet ini malah semakin menjauh. Dan saat Edi sampai di lokasi siluet itu berdiri, dia nggak nemuin siapa-siapa pelanggan di sana. Seakan-akan sosok itu menghilang begitu aja di balik lorong. Dan dalam keadaan yang hampir putus asa, mau nggak mau Edi harus cari jalan lain kan. Nggak mungkin lah dia terjebak di situ gitu. Dia coba pergi lagi dari sana. Dan dia kembali ngelihat siluet lagi pelanggan. Gua sampai merinding. Terus sama, Edi juga teriak lagi, "Bang, bang, tolong bang, bang," gitu. Kali ini siluetnya ini nggak diem pelanggan, tapi ini seakan-akan ini berjalan pergi gitu. Sama Edi dikejar, diikutin sama dia. Itu kayak belok, lurus. Tapi siluetnya ini dipanggil-panggil nih nggak nengok, nggak ngapa-ngapain, tapi terus jalan pergi. Dan akhirnya pelanggan, Edi ini ngeliat siluet ini berbelok gitu ke salah satu arah. Ya diikutin kan sama dia kan. Pas dia belok, dari cahaya handphonenya, dia di situ nemuin ada tangga kecil pelanggan. Ada kayak tangga darurat gitu, tapi Edi sendiri juga nggak yakin. Ini di bagian tengah, bagian pinggir atau di mana. Pokoknya ada kayak tangga darurat zigzag gitu. Dan tanpa pikir panjang, langsung dinaikin lah sama dia itu tangga. Dan di ujung tangga itu pelanggan, ada kayak pintu besi gitu. Sama Edi ini digedor pintunya. Dor, tolong. Aduh, dia teriak-teriak sambil gedor pintu kan. Terus kata Edi pelanggan, yang lucunya nih, Edi ini bisa denger dari balik pintu besi itu, justru kedengeran suara orang-orang di dalam nih yang kaget, ada yang gedor pintu gitu. Lama gitu sama orang-orang gak dibukain, sama Edi terus digedor kan, dor, tolong gitu. Akhirnya itu pintu dibuka sama orang dari dalam. Dan ternyata Edi ini nih sampai di kayak sebuah coffee shop gitu kan. Terus dengar tengah-tengah gitu kan, napasnya sesek gara-gara fogging gitu. Gitu. Terus orang-orang coffee shop itu
bengong gitu, bingung gitu, kok bisa ada orang di basement gitu kan, dari dalam, dari bawah gitu. Terus orang-orang itu nanya gitu, mas ngapain mas di situ gitu. Kata Edi, aduh gua rasanya emosi banget gitu ditanya kayak gitu. Diceritain lah gitu. Enggak, saya ini gini. Ternyata ini bukan tempat parkiran ya, bla 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 gitu. Terus kata tukang kopi shopnya, kata penjaga kopi shopnya gini, iya mas, ini basementnya emang bukan basement parkiran. Parkir mah ada di halaman belakang. Itu cuma basement mesin. Dan nggak ada juga penghuni yang turun tuh ke basement. Dan setelah jam 5 sore, biasanya basement itu memang udah full kosong, nggak ada orang, nggak ada teknisi lagi yang perbaikin mesin cek atau apa-apa gitu. Dan ditambah, memang basementnya abis di fogging karena banyak nyamuk. Tapi Edi cerita kan, enggak kok saya dengar ada suara orang gini gitu. Terus saya juga ngeliat kayak ada siluet satpam apa-apa. Tapi si penjaga kopi shopnya itu membantah, nggak mungkin mas, nggak mungkin ada lagi pegawai yang turun ke basement, kata si penjaga kopi shop. Ya udah, singkat cerita akhirnya Edi ke lobby kan, terus dia ngechat admin, Min gimana sih nih CS-nya nggak bangun-bangun bla 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 gitu. Akhirnya dia minta tolong nih sama resepsionis buat diteleponin nih kamar di lantai 37. Ternyata pas ditelepon diangkat. Jadi si CS-nya ini ketiduran pelanggan. Balik lagi lah Edi naik ke lantai 37. Tapi kali ini nih Edi minta dijemput. Ya udah, CS-nya turun dari atas ke lobby, jemput Edi, naiklah mereka berdua gitu. Terus CS-nya bilang, maaf ya mas, bla 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 gitu. Ini nggak apa-apa kak, gitu kan. Nah pelanggan, uniknya waktu pijitnya ini selesai, Edi ini minta diantar sama CS nih ke lift supaya dipencetin nomor lobby. Dan pelanggan bener lobbynya itu di lantai 1 dan itu nggak perlu akses lift. Si CS cuma mencet lantai 1, jebret, langsung nyala dan liftnya itu turun ke lobby. Gue nih ragu mau jalan dan gue juga nggak buta. Gue bisa bedain mana orang, mana benda gitu kan, dan gue yakin dengan mata kepala gue sendiri itu